Berarti ada caten yang itu positif tuh menulari. Ada ketua KUA-nya itu karena COVID sempat dikarantina. Ini kita sudah mulai live streaming ya, Mbak Husna ya? Iya. Ini lagi cek Pak Agung Pangarsa udah ada di partisipan belum ya? Kalau ini belum ada, partisipannya belum ada. Kalau di waiting room, bentar. Namanya Agung Pangarso ya? Agung Pangarso. Coba Ger, bisa dicek gak Ger? Belum ada namanya. Ada. Ada. Dah. Halo Angger. Halo Mas. How are you? Good. Ya ampun, dari tadi itu tuh Mas Angger ya? Iya, yang namanya kota kita. Iya. Kota kita sekali. Aku melembaga. Sudah melebur. Iya, berarti udah sih. Galing Gusti. Selamat datang Pak Agung. Pak Agung sudah di sini ya? Iya. Wah. Mas, ya. Belum terdengar. Semuanya. Sore. Senang sekali nih bisa gabung dengan kota kita, matur nuwun. Ye. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Pak. Halo Pak Agung. Salam kenal semuanya nih, belum pernah ketemu kayaknya kita. Iya. Monggo, semoga sukses acaranya. Iya. Terima kasih Pak Agung. Amin, matur nuwun Pak. Oke. Kita mulai sebentar lagi ya? Iya. Oke. Biar bisa di-active all mungkin. Nanti bisa di-mute semua kan peserta? Masuk langsung di-mute semua. Oke. Sama host. Oke, udah masuk ya. Ya. Halo semuanya, selamat datang, selamat sore. Selamat datang di USF Daring yang kali ini udah keempat kali diselenggarakan. Sekarang bertajuk masih tentang kampung kota di masa pandemi. Nanti kita akan eksplorasi bersama 3 pembicara, terutama mengenai sebenarnya gimana sih adaptasi dan solusi keuangan yang tepat atau yang bisa kita bayangkan bersama setelah pandemi ini gitu. Sebelum dimulai nanti juga akan ada semacam sambutan sepatah dua patah kata dari Mas Rifai, Direktur Eksekutif PT kita. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan tata tertib aturan dari acara ini. Jadi diskusi ini ada 2 tempat gitu, ada yang di Zoom dan ada juga yang menyaksikan dari kanal YouTube-nya USF. Nah, untuk teman-teman silahkan yang ada di Zoom, silahkan pastikan mode akunnya selalu dalam mute ya, senyap supaya tidak mengganggu jalannya acara. Lalu untuk pertanyaan, silahkan teman-teman sampaikan, untuk yang di Zoom silahkan sampaikan melalui chat dengan format nama, instansi, lalu pertanyaannya. Kami harap pertanyaannya bisa singkat, padat, jelas, dan mungkin bisa ditujukan langsung kepada narasumber tertentu. Dan pertanyaan ini tidak harus setelah pembicara semuanya selesai gitu. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan pertanyaan, langsung aja disampaikan melalui kolom chat. Begitupun untuk teman-teman yang ada di YouTube, silahkan sampaikan pertanyaan lewat live chat. Nanti panitia akan mengumpulkan dan menyampaikan ke moderator yang ada di Zoom gitu. 2 itu sebetulnya aturannya. Lalu mungkin sedikit tambahan adalah forum ini sangat berharap untuk teman-teman bisa menyampaikan pendapat, komentar dengan sopan dan tidak menyinggung dan tidak mendiskriminasi gitu. Jadi harapannya bisa lebih bijak juga untuk menyampaikan komentar dan pertanyaannya. Mungkin itu aja. Aku serahkan ke Mas Rifai. Halo Mas Rifai.
Ya, Husna. Ya, silakan Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Urban Social Forum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, Direktur Eksekutif Kota Kita. Namun kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan singkat saja tentang Urban Social Forum. Kalau teman-teman ingin lebih mengenal Kota Kita, nanti mungkin bisa mengklik kotakita.org. Namun dalam konteks ini saya ingin memperkenalkan Urban Social Forum yang sudah lama menjadi platform bersama teman-teman aktivis perkotaan, akademisi, kemudian juga teman-teman yang mempunyai kepedulian terhadap isu perkotaan untuk berkumpul dan berdiskusi, membahas, sharing knowledge dan sebagainya dalam ruang yang partisipatif ini. Secara singkat mungkin begini, bahwa Urban Social Forum lahir karena ada kebutuhan pada periode-periode tahun 2000-an gitu ya. Kita mulai sekitar 8 tahun yang lalu, walaupun ini USF 7 karena tertunda setahun, artinya sudah 8 tahun yang lalu. Kita melihat bahwa lapisan struktur civil society di sektor urban development itu menipis. Jadi tidak banyak sebenarnya kelompok-kelompok yang aktif untuk mendorong aktivitas atau gerakan perkotaan di lini aktivitas perkotaan sendiri. Artinya terutama di kota-kota kecil itu tidak ada yang mengawal, kemudian kota-kota yang sedang bertumbuh berkembang juga tidak ada yang mengawal. Mungkin ada beberapa gerakan di kota-kota yang cukup mapan seperti Yogyakarta, di Gawangi Mas Yuli di Jakarta, ada Marco di Surabaya, ada teman-teman Serenkali, juga ada teman-teman yang aktif di NGO gitu ya. Saya melihat ada layer-layer itu. Tapi kemudian kita mencoba untuk bagaimana kemudian menggugah lini atau lapisan-lapisan gerakan yang ada di kota-kota di Indonesia. Maka kami memulai dengan mengundang teman-teman untuk hadir di Solo di tahun 2000 berapa itu Husna, berarti back 8 years ago, matematika saya agak jelek. Namun 8 tahun yang lalu itu yang hadir alhamdulillah 150 orang gitu ya. But it's meaningful gitu ya, karena orang-orang itu bercerita dengan semangat bahwa di kota itu ada layer baru gerakan anak-anak muda umpamanya yang mendorong sungai yang bersih gitu ya, kota yang lebih nyaman, kampung kota yang lebih nyaman dan sebagainya. Tahun kedua kita panggil lagi untuk bertemu dan 300 orang berhadir di Solo lagi. Nah, kemudian baru setelah 300 itu ditawar oleh Surabaya, let's do it in Surabaya, mari kita lakukan di Surabaya. Boom, menjadi 1.500 orang hadir, ada sekitar berapa ratus aktivis dan juga organisasi hadir di Surabaya. Dan kita merasa bahwa this is it, berarti ada kepedulian di Indonesia ya, tentang isu-isu perkotaan. Nah ini kemudian kita merasa bertanggung jawab untuk merol, terus melanjutkan dan sebagainya, bagaimana aktivisme perkotaan ini tetap terjaga dan bagaimana demokratisasi kota itu terus dijaga untuk better of future kota kita, artinya masa depan kota kita, bukan kota kita lembaga ya, kota kita. Nah itu yang sebenarnya menjadi basis pemikiran kita sampai sekarang, kita masih semangat untuk melihat itu. Nah ya karena COVID lah kemudian kemarin kita rencanakan di Jakarta, kita bertemu bertatap muka, tapi kita tidak bisa melakukannya. Jadi kita harus melakukannya secara online. But satu yang menarik, secara online ini ternyata animonya juga tinggi. Nah mungkin USF melalui Husna kemarin juga sudah berbincang-bincang dengan teman-teman jaringan bahwa mungkin online ini perlu dipertahankan walaupun offline tetap akan ada. Tapi eskalasinya bisa gabungan antara online dan offline sehingga bisa menambah eskalasi gerakan itu, bisa menambah inspirasi dan juga bisa menyemangati siapapun yang memulai aktivisme di perkotaan dan membangun upaya-upaya untuk membenahi kota yang sedang berkembang ini di Indonesia. Nah itu yang bisa saya sampaikan dan saya sangat berterima kasih atas antusiasme terutama teman-teman yang mau berkolaborasi dengan USF dan juga bergabung untuk menjadi pembicara. Satu yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah upaya kita untuk mencoba upaya kita untuk terus menggelorakan semangat dalam berkota yang lebih demokratis. Terima kasih dan selamat berdiskusi, selamat ber-USF Urban Social Forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Rifai.
Terima kasih Mas Rif. Ya, mungkin tadi sedikit menekankan kalau teman-teman misalnya ada ide nih mau bikin kolaborasi kayak gini gitu, pengen bikin diskusi atau punya topik atau punya inisiatif yang ingin di-share melalui platform USF, silakan kirim email aja ke usf.indonesia@gmail.com, nanti kita lanjutin diskusinya di sana gitu. Oke, sekarang aku serahkan forum ke moderator. Ada Mbak Risha Dwiani, atau akrab dipanggil Mbak Ica ya Mbak? Ya, Mbak Ica. Oke Mbak, aku serahkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Husna. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Menyambung ke poin Mas Rifai, animonya memang sangat luar biasa. Pendaftarnya kalau yang terakhir saya lihat ada 449. Jadi sebagian terpaksa kita pindah ke YouTube ya teman-teman. Mudah-mudahan di YouTube sudah ikut menyimak juga. Pertama-tama saya juga atas nama IAP Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan timnya Mas Rifai dari kota kita, dan selamat datang kepada peserta di seri Rembuk Gayeng IAP ke-8 berkolaborasi dengan sesi daring kedua Urban Social Forum ke-7-nya kota kita. Semoga teman-teman semua sehat ya. Dalam kesempatan 1,5 jam ini kita akan maksimalkan untuk berdiskusi tentang kampung kota di masa pandemi, tantangan dan solusi adaptasi ke ruangan berbasis komunitas. Mungkin sebelumnya saya akan bercerita dulu tentang latar belakang kenapa kita mengangkat topik ini gitu. Kami punya semacam hipotesis seperti itu bahwa kampung kota itu kan khas banget dengan karakteristik yang padat, kemudian sehingga ketika masa pandemi seperti ini upaya jaga jarak dalam masa pandemi sulit untuk dilakukan. Bisa dibayangkan satu rumah mungkin bisa dihuni lebih dari 2 kakak, kemudian belum ventilasinya mungkin yang membuat sirkulasi udaranya tidak baik. Lalu di luar rumah juga mungkin kurang ruang terbuka seperti itu. Di sebagian kampung kota juga masih banyak yang kekurangan pelayanan akses terhadap pelayanan air bersih. Lalu juga masih ada penggunaan MCK umum. Itu bagaimana caranya supaya tetap bisa berjalan kehidupan sehari-hari, tapi juga tetap aman. Nah, kondisi seperti ini menurut kami itu menjadikan warga kampung kota berisiko tinggi dalam penyebaran COVID-19. Betul atau tidak? Itu yang ingin kita diskusikan dan kita eksplor melalui narasumber hari ini. Kemudian solusi inovatif apa yang bisa kita tawarkan untuk mengurangi risiko penularan, dan kita juga sedikit nanti di depan akan berbicara tentang pasca pandemi, itu harusnya seperti apa sih ruang-ruang kampung kota dan tatanan hidup sosial masyarakat kampung kota itu yang berketahanan terhadap pandemi itu seperti apa? Mungkin itu bisa kita coba dengarkan. Kita simak dari 3 pembicara hari ini, narasumbernya masih muda-muda semua dan sangat berdedikasi di bidangnya masing-masing. Yang pertama saya perkenalkan ada Mas Yuli Kusworo. Halo Mas Yuli, beliau adalah koordinator arsitek komunitas. Lalu ada Mbak Dr. Darmawati Ayu, pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Lalu ada Mbak Dr. Tri Mulyani Sunarharum, pengajar Perencana Wilayah dan Kota UGM. Dan saya sendiri Risha Dwiani atau Ice dari IAP Jawa Tengah akan menjadi moderator webinar kali ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau mengingatkan lagi teman-teman yang ada di YouTube maupun di Zoom, itu silakan sambil menyimak paparan, boleh mulai menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke narasumber tertentu ya. Nanti akan dipilih pertanyaan-pertanyaannya oleh teman-teman panitia. Nah, supaya menyingkat waktu, mari kita mulai paparan pertama dari Mas Yuli Kusworo. Saya perkenalkan sedikit lebih dalam tentang Mas Yuli. Mungkin semuanya udah pada tahu ya, Mas Yuli itu sudah lama berdedikasi dengan masyarakat.
baik dalam konteks kampung kota maupun pasca bencana. Nah, Mas Yuli sendiri sekarang ada di Palu ya, Mas Yuli. Beliau adalah koordinator arsitek komunitas atau ARKOM, konsultan perencana di berbagai kota, dan dosen tamu di beberapa universitas. Sebagai narasumber pertama, Mas Yuli nanti akan membantu untuk mendudukan kampung kota itu sebenarnya karakteristiknya seperti apa. Kemudian dalam pandemi yang terjadi saat ini, apa yang terjadi di kampung kota tersebut. Lalu mungkin ke depannya Mas Yuli juga bisa sharing tentang ide Mas Yuli dan teman-teman ARKOM mungkin itu seperti apa untuk ke depannya kampung itu keruangannya dan dari sisi sosialnya itu yang berketahanan seperti apa. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi Mas Yuli. Mas Yuli silakan disampaikan dalam waktu 15 menit ya. Nanti nggak apa-apa saya ingatkan ya 5 menit sebelum waktunya habis. Monggo Mas Yuli. Ya, terima kasih Mbak Ica. Dan juga terima kasih untuk teman-teman Kotaku yang masih konsisten untuk menyelenggarakan USF. Meskipun ini masa pandemi, tapi gerakan ini memang nggak boleh berhenti karena sudah semangatnya sudah menyebar ke banyak kota di seluruh Indonesia. Saya pikir melalui daring kayak gini pun masih sangat memungkinkan seperti yang dikatakan Mas Fai tadi. Ya, selamat sore teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang bergabung di webinar ini. Ya, saya mungkin akan bercerita sedikit tentang apa yang sedang kami lakukan, tapi ini bukan di Palu tetapi lebih dilakukan di Jogja karena konteksnya kampung kota. Jadi sedikit sebagai background bahwa kalau kita bicara bencana selalu kita refernya itu kan bencana alam gitu kan. Nah, bencana alam kemudian teman-teman saya dan teman-teman ARKOM juga lebih banyak punya pengalaman bagaimana berstrategi dan membangun resiliensi masyarakat, terutama masyarakat yang kelas bawah, masyarakat ekonomi MBR atau masyarakat miskin perkotaan untuk bertahan hidup di saat sulit. Nah, di situ sebenarnya yang satu poin yang sangat menarik adalah ketika kita bicara pada konteks bencana alam, kita selalu menemukan kreativitas masyarakat dalam mengubah masalah menjadi kesempatan, menjadi opportunity. Itu yang luar biasa sekali. Bagaimana mereka bertahan hidup dalam sebuah kondisi yang mungkin orang luar menganggap ini sulit sekali. Tetapi itu selalu kita temukan. Nah, secara kebetulan sekarang kita berhadapan dengan sebuah bencana, wabah, pandemik yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, meskipun di dalam undang-undang kebencanaan ini sudah ada, gitu kan. Bahkan ketika kita bicara siklus bencana pun juga kemudian misalnya saya dan teman-teman bicara dalam konsep kesiapsiagaan itu membangun Destana itu desa tanggap bencana itu dalam konteks bencana alam. Tetapi tiba-tiba sekarang kita dihadapkan dengan wabah penyakit yang itu juga bencana, kemudian ini seperti apa. Nah, ini yang menarik kemudian menjadi kita menguji kembali apakah betul ketangguhan masyarakat atau kreativitas masyarakat yang terjadi di masa darurat bencana alam itu juga terjadi di masa darurat pandemi. Nah, ini yang saya dan teman-teman kemudian melihat aspek ini untuk kemudian kita dorong. Satu hal yang yang menarik adalah kami selalu bekerja dengan masyarakat yang terorganisir. Artinya komunitas ini bukan masyarakat umum di kelas bawah, tetapi masyarakat yang memang sudah terkondisikan, sudah berubah cara pandangnya, sehingga pada titik-titik tertentu kemudian mereka bisa membuat loncatan-loncatan yang mungkin oleh orang awam, oleh kita semua tidak terpikirkan. Nah, ini yang terjadi di Jogja. Lanjut aja, Mbak. Karena waktunya singkat, jadi seperti ini. Jadi akhir bulan April itu saya dan teman-teman ARKOM kita kan terbiasa kita mendampingi 3 komunitas ini. Jadi komunitas Kalijawi, Paguyuban Pringkomukti dan Selaka Kota Gede. Ini 3 komunitas yang berbeda karakteristiknya,
Kalijawi adalah masyarakat miskin kota yang tinggal di pinggir kali. Pringgomukti ini adalah masyarakat miskin kota yang tergusur oleh pembangunan hotel di Jogja. Mereka tinggal di lahan ngindung dan sekarang sedang ngontrak atau nyewa-nyewa tempat untuk berusaha kemudian membangun sebuah pemukiman baru berbasis perumahan kolektif. Paguyuban skala Kota Gede ini adalah kelompok pekerja perak di Kota Gede yang juga terancam mulai menjadi miskin karena mereka kehilangan mata pencarian sebagai perak ini. Nah, 3 komunitas ini sudah sejak paling tidak 8 tahun terakhir bekerja bersama kami dan kita melihat mereka memaknai wabah ini seperti apa. Nah, ini yang luar biasa. Lalu akhir bulan Maret kami mencoba mengajak mereka berdiskusi dalam situasi yang tidak memungkinkan hanya lewat WhatsApp dan akhirnya justru mereka berpikir untuk kita harus melakukan sesuatu, tetapi melakukan sesuatu itu harus ada dasar. Nah, keterbatasan soal nggak boleh bertemu, kemudian mereka juga sedang dalam kondisi sangat berat karena mayoritas bekerja di Malioboro di sektor informal dan Malioboro praktis tutup sehingga mereka dalam posisi tidak hanya melakukan social distancing menghindari wabahnya tetapi juga harus bertahan hidup karena mereka kehilangan pekerjaan. Nah, ini luar biasa sekali. Lalu kami mencoba mengajak mereka untuk merumuskan sebuah survei yang mungkin tidak dilakukan secara sederhana, cepat gitu, tetapi tidak bertemu. Nah, lalu kami menyusun survei online karena ini masyarakat yang relatif terorganisir yang jumlahnya sekitar 300-an keluarga dari tiga komunitas tadi. Lalu kita melakukan participatory online survei untuk menangkap sebenarnya masalah yang dihadapi seperti apa. Nah, ini untuk melihat secara cepat sebenarnya kebutuhan yang dihadapi apa. Itu. Jadi melalui WhatsApp group, kemudian kuesionernya disebar, kemudian ada ketua-ketua kelompok yang memastikan anggotanya mengisi. Karena anggota ini ada di lingkungan RT mereka, sehingga kalau ada yang belum mengisi langsung didatangi ke rumahnya. Sehingga dalam lingkup yang lebih kecil mereka bisa memastikan ada data yang kemudian bisa kita lihat bersama. Nah, dari sini kita juga kemudian membentuk semacam gugus tugas tetapi di level komunitas. Nah, tiga komunitas ini kita ajak untuk membuat gugus tugas bareng Arkom. Lalu kita mendiskusikan secara online melalui Zoom 2 hari sekali bertemu di Zoom malam gitu. Nah, ini luar biasa sekali karena perubahan ini tadinya kami bertemu hampir setiap hari, setiap minggu ada pertemuan kelompok, ada pertemuan paguyuban, ada pertemuan jaringan, praktis semua itu tidak bisa dilakukan dan harus dilakukan melalui online. Perubahan ini cukup menarik dan cukup menyulitkan. Tetapi kita coba lakukan dan kita menangkap beberapa data yang sangat penting itu seperti soal rumah. Nah, soal rumah ini juga sangat jelas bahwa rumahnya itu sangat kecil, ada keterbatasan. Kemudian akses internet tidak ada. Mereka juga kemudian biasanya pulsa yang dipakai untuk 1 bulan harus habis 1 minggu misalnya seperti itu, atau bahkan 3 hari habis kuota internetnya. Ventilasi udara sangat terbatas, apalagi untuk ngomong tentang physical distancing, sangat berat sekali buat mereka. Dan di saat yang sama mereka harus gimana caranya mempertahankan hidup karena ekonominya mereka hilang semuanya. Nah, ini adalah beberapa tangkapan hasil survei online di anggota di 3 komunitas tadi. Terus, Mbak. Nah, kita juga melihat kondisi kesehatan. Apakah betul kalau misalnya ini kondisi wabah di keluarga paguyuban ini memiliki historis penyakit bawaan, ternyata cukup tinggi, gitu kan. Ada soal ada tentang hipertensi, TBC, kemudian diabetes dan asma ini cukup
signifikan dapat dilihat karena 212 keluarga ada yang memiliki riwayat penyakit tersebut. Nah, lalu kalau kita melihat kondisi ekonomi juga sama. Hampir semuanya penurunan penghasilannya lebih dari 50%. Kemudian apa namanya? Terus Mbak. Nah, ini juga kemudian apa namanya? Survei ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita cukup. Kemudian tadi yang apa namanya, apakah betul masyarakat ini bisa kemudian berpikir kreatif gitu kan, untuk kemudian bisa kita lihat mereka sebenarnya ini menjadi apa namanya lemah, atau justru kemudian hanya sekedar lemah menunggu bantuan, atau ternyata mereka sudah berpikir apa namanya lebih dari sekedar bantuan. Ternyata di situ menunjukkan bahwa yang hijau-hijau, buletan-buletan hijau itu menunjukkan bahwa itu dominan membuka usaha di rumah, mencari pinjaman, pokoknya gimana caranya supaya bisa bertahan hidup. Tabungan menjadi penting karena kelompok-kelompok yang kami dampingi ini memang sudah memiliki tabungan yang dari 2012 itu dikumpulkan harian. Setiap kelompok menabung 2.000 per hari. Sekarang mereka sudah memiliki tabungan lebih dari 500 juta. Nah, ini yang kemudian mereka berpikir apakah bisa tabungan itu diambil untuk kemudian apa namanya untuk menutup kebutuhan dasar, kebutuhan pokok yang saat ini terganggu. Nah, kalau dari situ jelas sekali bahwa mereka sangat kemudian bisa berpikir meloncat untuk gimana caranya bertahan hidup. Nah, dari situ kemudian sebenarnya itu cuma bagian kecil, tetapi ada banyak bagian dari hasil survei itu yang bisa kita lihat untuk melakukan kemudian rencana aksi komunitas. Bahkan ini, kemudian ketika ngomong sembako, ngomong ada kebutuhan pokok yang harus dicukupi di anggota, terutama yang anggota keluarganya laki dan perempuannya harus di rumah karena dirumahkan oleh perusahaan, apalagi yang sektor informal tutup sama sekali. Itu kemudian 3 komunitas ini berpikir gimana caranya kita dapat tabungannya komunitas dikeluarkan kemudian dipakai untuk membeli sembako kemudian dibagi rata. Nah, ini menarik proses ini dan itu semuanya dilakukan melalui proses online diskusinya sampai menyepakati apa yang sebenarnya apa namanya dibutuhkan, sangat dibutuhkan, apakah beras, telur dengan gula ataukah apa, itu semua yang memutuskan di dalam diskusi online melalui Zoom gitu. Jadi proses ini merubah 100% metode atau apa namanya ya cara-cara lama yang harus bertemu, harus pertemuan, rapat dan seterusnya, itu cepat sekali bisa diputuskan dan kemudian sampai akhir April itu teman-teman bisa mendistribusikan secara sistematis sembako yang mereka kemudian dapatkan dari donasi dan macam-macam, sekaligus berpikir loncatan lagi bahwa misalnya kemudian ini harus mulai berpikir usaha bersama, membuat sesuatu yang kemudian bisa meningkatkan kekebalan tubuh yang mereka sudah punya pengetahuannya sebelumnya, misalnya membuat jamu jahe gitu. Nah, itu kemudian dibuat secara bersama-sama. Di situ ada 21 ditambah 5 ditambah 1 kelompok dari lebih dari 20 kampung bekerja secara online, bisa kemudian membagi peran siapa yang belanja, siapa yang kemudian kelompok mana yang memproduksi, standar kualitasnya seperti apa, kemudian bagaimana memasarkannya. Nah, ini luar biasa sekali menurut saya, dan akhirnya hal-hal seperti ini yang kemudian membuat kami merasa bahwa ini memang kalau pemerintah bilang new normal pada bulan depan, ini di masyarakat miskin sudah new normal kemarin-kemarin gitu. Karena berpikir emergency itu paralel dengan berpikir recovery, berpikir mitigasi, berpikir yang jangka panjang gitu. Nah, itu yang maaf 3 menit lagi ya waktunya. Ya, dikit lagi ya Mbak. Terus Mbak.
Nah, ini yang terakhir. Jadi kalau dibandingkan dengan siklus bencana alam maksud saya jelas sekali ya. Mulai dari bencananya, setelah bencana itu kemudian tanggap darurat, recovery, kemudian kesiapsiagaan itu jelas kalau dalam terminologi bencana alam. Tetapi kalau sekarang kita belajar tentang bersama-sama sedang menghadapi wabah ini yang baru. Saya sampai sekarang sendiri belum menemukan ini sebenarnya siklusnya seperti apa, karena di masa emergensi juga kemudian melakukan mitigasi, melakukan pencegahan, melakukan adaptasi juga di masa pencegahan dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi menarik dan menjadi pembelajaran kita bersama. Nah, di sini yang perubahan-perubahan yang bisa dilakukan sejak dari akhir April sampai kemudian teman-teman paguyuban itu bisa kemudian membuat skenario jangka 5 bulan untuk kemudian masuk ke yang disebut pemerintah mungkin new normal, itu kami menyebutnya malah justru ini yang merupakan new urban transformation gitu kan. Enggak hanya new normal tapi transformasi berkehidupan di wilayah perkotaan justru. Nah, di situ bisa dilihat bahwa mulai dari mensurvei kebutuhan masalah, kemudian pemenuhan kebutuhan pokok, di situ juga ada raising awareness karena orang-orang merasa tadi misalnya, oh ini nggak ada kok, nggak takut saya, tetapi nggak takut kemudian abai terhadap protokol kesehatan. Itu tantangan terbesar. Nah, di sini kemudian pada bulan Juni ini yang sedang kemudian kami akan lakukan praktis, ini akan merubah metodologi semuanya. Kami kemudian akan melakukan remapping. Remapping itu adalah participatory mapping yang dulunya dilakukan secara manual, ini kemudian akan dibuat secara online. Bagaimana melakukan perencanaan partisipatif yang dulunya pakai kertas kosong, sekarang menggunakan aplikasi. Nah, di situ kalau kita terkait dengan isu-isu spasial, yang paling mendasar hasil survei itu yang terkait dengan isu spasial ada dua hal. Yang pertama adalah soal WOS, isu WOS. Jadi ini yang terkait dengan PHBS, perilaku gaya hidup sehat di masyarakat miskin perkotaan, yang di situ juga terkait dengan kebutuhan air bersih sebenarnya. Nah, kebutuhan air bersih ini yang mungkin dulunya 60 liter per hari per orang menjadi sekarang lebih karena harus cuci tangan dan seterusnya. Tetapi mengidentifikasi tempat-tempat cuci tangan ini juga cukup sulit karena di banyak rumah ternyata tidak memiliki sumur, sumurnya komunal gitu. Dan seterusnya. Ini menjadi isu yang kemudian akan merubah secara spasial bagaimana menyediakan tempat cuci tangan. Itu baru tempat cuci tangannya. Lalu kalau kita ngomong space itu kan itu sudah tadi bagaimana masyarakat miskin ini merubah kesulitan menjadi peluang. Mereka kemudian melakukan inovasi, bagaimana inovasi sumber penghasilan baru. Merubah dari yang bekerja individu ke kolektif, ke paguyuban, ke jaringan. Di sini tentu saja untuk soal ketahanan pangan yang menjadi prioritas, dan ketahanan pangan adalah bagaimana mereka tidak keluar jauh tetapi antar anggota itu bisa kemudian bekerja saling mendukung, saling support, dan saling mengetahui aku bisa apa. Yang bisa jualan, yang bisa memproduksi melakukan urban farming, yang bisa melakukan packaging. Nah, ini yang kemudian akan dikelola secara secara jaringan, secara komunitas mulai pada bulan ini. Gitu. Saya pikir ini yang menjadi menarik, sekaligus ini menjadi refleksi bersama teman-teman kampung kota di tanah-tanah yang tinggal di tanah informal, yang dulunya mereka mendefinisikan keamanan bermukim itu hanya keamanan terutama dari aspek bencana alam. Sekarang keamanan bermukim itu juga kemudian ternyata wabah penyakit ini juga mempengaruhi keamanan bermukim, dan ini menjadi bagian dari tantangan ketika melakukan replanning nanti. Bagaimana ruang hidup di permukiman informal perkotaan ini menjadi sebuah tantangan untuk direncanakan ulang, terutama soal space yang terbatas tadi. Saya pikir itu yang bisa saya sharekan sebagai bagian dari apa yang sedang dilakukan. Sebenarnya belum selesai, tetapi ini sedang berjalan, dan ini akan menjadi diskusi yang terus-menerus bersama teman-teman komunitas. Terima kasih Mbak Iso untuk maaf lewat dikit.
Tidak apa-apa, menarik banget. Saya juga ingin memotong, tapi penasaran juga isinya apa. Jadi menarik banget ya tadi dari 3 komunitas di Jogja itu ternyata walaupun memang berisiko terhadap pandemi ini, tapi ternyata juga sudah mulai menemukan sendiri cara-caranya untuk bertahan gitu ya, Mas. Dan Mas Yuli juga sudah memperkenalkan konsep New Urban Transformation, yang mana isu yang paling harus dicoba untuk digarap adalah isu WASH, terus isu keruangan terkait penghidupan dan mencari sumber penghasilan baru, kira-kira seperti itu. Sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi mungkin kami tampung dulu. Selanjutnya langsung aja kita ke pembicara berikutnya, yaitu Mbak Dai, Dr. Darmawati Ayu, adalah lulusan Fakultas Kedokteran Undip dan melanjutkan masternya di Fakultas Kedokteran Undip juga. Riset masternya dilaksanakan di MCRI dan Melbourne University Australia. Saat ini beliau bekerja sebagai staf bagian fisiologi FK Undip dan dokter umum di RSND Undip. Hobinya hiking dan berlari untuk amal katanya. Keren banget. Mbak Dai, saya persilakan waktunya 15 menit dari sekarang ya. Silakan Mbak Dai. Masih di mute Mbak Dai? Iya. Ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Risio selaku moderator. Terima kasih kepada panitia sudah mengundang saya. Saya juga ucapkan selamat kepada Mas Yuli atas presentasi yang sangat keren dan pasti mengundang banyak pertanyaan ya. Langsung saja, sebenarnya saya ini pertama kali menjadi pembicara dengan forum yang ekspertisinya sangat jauh dengan saya, jadi mohon maaf sebelumnya kalau terlalu detail atau justru terlalu umum ya. Jadi saya ditugaskan untuk membahas tentang COVID-nya itu sendiri ya, dan tantangannya secara medis kalau diterapkan di kampung kota. Boleh di slideshow Mbak Husna? Ya, udah di share screen kok. Oh iya ya. Oh, belum di slideshow Mbak Husna? Ini slide-nya hanya gambar-gambar sih, jadi cuma penunjang aja ya. Tapi semoga diskusi hari ini memberikan pencerahan kepada siapapun yang ikut ini ya, termasuk saya sih terutama, dapat ilmu banyak. Jadi yang penting kita ketahui tentang COVID itu sebenarnya pentingnya segala protokol kesehatan itu mungkin dengan adanya kelas hari ini itu jadi mengingat kembali dan bersemangat untuk menjalankan gitu ya, karena ada reasoningnya yang kuat gitu. Boleh di next slide nggak Mbak Wisna? Protected view ya, mungkin nggak bisa karena saya protect. Iya oke. Berarti bentar. Soalnya dari laptop sini udah kebuka. Oh iya. Terus saya mau mengomentari ya, jadi beberapa minggu terakhir sudah lumayan banyak webinar yang peserta dan penyelenggaranya itu orang medis ya, tenaga medis. Jadi ya saya ikutnya gitu-gitu yang dokter-dokter gitu, itu membahas tentang new normal tuh harus bagaimana. Dan ternyata sebenarnya secara epidemiologi jawabannya belum siap, belum bisa new normal gitu ya. Jadi kalau mau bahas tentang COVID dan new normal tuh memang kita sangat bergantung pada data, yaitu data kurva itu, kurvanya harus rata atau turun, dan itu belum ada tanda-tanda. Jadi mau ngomongin gelombang kedua, gelombang pertama aja belum selesai, seperti itu. Jadi, dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah wacana herd immunity atau imunitas kelompok. Jadi, imunitas kelompok hanya bisa dicapai kalau 50%-nya sudah kebal, dan kekebalan didapat dengan vaksinasi. Ya, terima kasih. Ya, makasih Mbak. Nah, jadi suruh diingatkan lagi filosofi tentang secara umum ya virus ini. Jadi namanya adalah COVID-19
COVID-19 dan penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 namanya aja SARS, berarti dia sejenis sama penyakit SARS yang kemarin wabah itu 2008. Itu flu burung ya. Itu satu nenek moyang gitu ya, coronavirus. Dan sama juga dengan Middle East Respiratory Syndrome, jadi MERS juga. Jadi ceritanya secara umum kalau pelajaran biologi itu, virus itu adalah bisa dikatakan makhluk hidup tertua di bumi ya. Jadi kita manusia adalah makhluk kemarin sore yang sudah nenek moyang itu dari dulu namanya virus. Protozoa, virus, kuman, kemudian kalau percaya evolusi kan mereka berubah jadi hewan dari bersel satu jadi bersel banyak, kemudian menjadi organisme seperti manusia juga. Jadi mengingat sifat alamiahnya virus ini memang dari dulu menghuni bumi ini, jadi saking tuanya, jadi mereka sangat mungkin bermutasi gitu ya. Jadi ketika suatu virus bermutasi, dia bisa menyerang tadinya hewan, bisa ke manusia. Jadi ketika SARS itu tadinya yang mengenai itu hewan, kalau yang diceritakan tentang COVID ini kan tadinya kelelawar atau ular ya, kemudian ke manusia. Walaupun mutasi untuk bisa menular dari hewan ke manusia butuh waktu panjang banget, tapi itu memang bisa terjadi. Jadi kita nggak tahu 10, 20, 50, 100 tahun lagi virus apa lagi gitu yang bermutasi. Dan yang penting dari halaman ini dan untuk teman-teman saling mengingatkan adalah kita sangat-sangat minim informasi tentang coronavirus. Bukan karena apa-apa, tapi ini sangat baru. Jadi bahkan komunitas medis ya, jadi di grup-grup WhatsApp kami ini kan saling share tentang update terbaru, tentang jurnal-jurnal yang terbaru, yang ilmiah, yang internasional gitu, tentang karakteristik virus itu sendiri. Kemarin-kemarin bilang nggak menular kok sama orang yang tidak bergejala. Sekarang, kalau tidak bergejala aja bisa menular. Terus habis itu bilang, habis pernah sekali kena akan kebal, tidak akan kena lagi. Tapi ternyata ditemukan sudah pernah kena sekali terus kena lagi gitu ya. Jadi bukan seperti cacar yang pokoknya udah pernah kena sekali COVID, habis itu pasti bebas. Tidak, tapi ini seperti cacar. Bukan seperti cacar, tapi seperti demam berdarah. Udah pernah kena sekali, kena berikutnya masih mungkin. Jadi ketika teman-teman di sini ada yang sudah pernah RT-PCR, rapid test, terus dikatakan reaktif, yang antibodinya reaktif ya, positif, itu karena itu bisa aja nanti bisa aja kena gitu. Jadi karena sangat awam dan sangat tidak tahu, kita orang-orang profesional ya sekelas WHO dan semua peneliti-peneliti dunia, Indonesia aja deh, kalau kiblatnya Indonesia itu penelitinya namanya Eijkman Institute ya di Jakarta sama UGM itu, mereka juga kalau mau ditanya update-nya sudah mengembangkan, sedang mencoba uji coba vaksin, kemudian terapi-terapi. Kemarin pemerintah juga sudah terapi itu ya, plasma convalescence. Plasma convalescence itu berarti yang pasien sembuh, diambil darahnya terus didonorkan ke pasien yang sakit gitu. Jadi itu diharapkan bisa menyelesaikan. Berikutnya Mbak Husna. Nah, ini peringkat dunia. Saya sengaja ambil peringkat yang menurut jumlah penduduk terbanyak sedunia ya, ini Indonesia karena Indonesia nomor 4. Ternyata angka di sini cantik ya. Ya, tapi intinya belum selesai. Kurvanya belum turun. Next, Mbak. Nah, sebelum ngomongin langsung ke topik kita ini, saya mengingatkan lagi tadi ya tentang karena karakter virus yang sangat misterius ya. Jadi sampai detik ini tuh masih jurnal-jurnal ilmiah tuh masih diproduksi. Jadi bahkan kelasnya tuh sudah bukan publikasi internasional yang sudah direview, tapi masih judulnya proses review, tapi sudah boleh dipublikasikan karena tenaga medis seluruh dunia tetap harus tahu ini harus diapakan. Ya udah lihatlah penelitian terbaru kita bisa apa. Jadi nggak bisa berharap pakai level of evidence yang bagus, yang sudah valid nyaman nih sampelnya udah jutaan gitu, masih sulit. Jadi ilmu yang saat ini masih sangat berkembang. Kemudian sehingga kita harus mengingat lagi bahwa sampai detik ini virus ini namanya penularannya droplet ya. Droplet itu bahasa Indonesianya percikan. Jadi dia hanya menular lewat percikan. Jadi makanya wajib banget pakai masker tuh karena kita ngomong biasa aja beberapa orang muncrat-muncrat ya. Di air liur itu mengandung virus dan sangat mungkin menulari kalau kita nggak pakai masker. Jadi terus yang kedua tadi
tidak bergejala itu bisa positif dan bisa menularkan. Jadi kita sakit nggak sakit kita pakai masker gitu. Yang kedua adalah cuci tangan. Kenapa cuci tangan heboh banget? Karena virus itu memang makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, tapi secara karakter sebagai makhluk hidup dia nggak lengkap, dia nggak punya membran sel, jadi dia cuma punya DNA atau RNA. Si virus COVID ini kan RNA, dia harus nempel orang untuk bisa berkembang biak. Nah, makanya virus tuh kalau di luar mati. Contohnya HIV/AIDS zaman dulu, teman-teman pasti ingat ada hoax yang hati-hati kalau ada jarum di bioskop, kalau ada jarum hati-hati kalau ketusuk jarum, itu jarum yang berlumuran virus HIV gitu ya, supaya kita semua banyak yang mengidap HIV. Itu jelas hoax karena pakai logika karakter virus bisa mati di ruang bebas beberapa jam itu pasti mati. Jadi dia nggak bisa bertahan hidup tanpa nebeng sama individu lain, yaitu manusia atau hewan gitu ya. Jadi tapi masalahnya COVID ternyata penelitian sampai detik ini kalau di permukaan berbeda-beda, umurnya beda-beda ya. Kalau di permukaan plastik bisa sampai 3 hari, walaupun kalau di logam mungkin cuma 6 jam gitu. Jadi itulah pentingnya. Jadi kita udah pakai masker, kita udah pakai masker sama jaga jarak, tapi tetap hobi pegang-pegang ya. Misalnya yang anak sepeda nih suka sepedaan, terus ya nih nyandarnya ada truk lewat, minggir dulu kan pegangan pagar. Nah pagarnya itu kan mungkin mengandung virus. Jadi itu penting sekali cuci tangan. Cuci tangan tuh kenapa harus pakai sabun dan ngapain pakai hand sanitizer? Sabun tuh jelas merusak virus gitu, bisa membunuh virus. Jadi secara bukti memang lebih efektif pakai sabun. Jadi nggak usah heboh-heboh nimbun hand sanitizer gitu ya. Udah sekarang ngomongin ini. Jadi ternyata membicarakan lagi virus yang mematikan dan mengerikan ini, sebenarnya ternyata ada 3 komponen untuk bisa seseorang jadi sakit kena virus. Yang pertama host atau inang atau kita manusianya. Dan ternyata yang mempengaruhi banyak sekali itu di atas kecil-kecil saya bacakan, usia, jenis kelamin, ras, profil gen, terus ada penyakit penyerta, status imun atau kekebalan, kebiasaan pekerjaan, terus dan latar belakang yang lain. Nah, di sini hanya sepertiga yaitu inang karena ada faktor lingkungan dan ada faktor agen biologis yaitu virus itu sendiri yang berpengaruh. Jadi teman-teman dokter dan saya tuh agak heran kok heboh banget ngomongin imun. Ayo kita minum ini itu. Walaupun penting ya menurut saya pemberdayaan masyarakat, memang kita sebaiknya jualan apapun ya yang bisa meningkatkan imunitas, tapi itu bukan bagian utama dari bagaimana menolak diri dari dari sakit gitu ya. Jadi penting sekali hal lain. Jadi forum ini penting sekali karena lingkungan itu juga berperan penting gitu ya. Jadi saya cuma mau menekankan bahwa imunitas itu hanya bagian kecil dari faktor status kesehatan seseorang. Kemudian yang kedua, yang sebelah kiri yang biru itu lingkungan, sangat dipengaruhi. Infeksi itu sangat dilihat dari suhu, kelembaban, ketinggian, terus crowding, housing, sama neighborhood nih. Ini penting banget. Jadi kalau banyak orang itu lebih berisiko infeksi daripada jarang-jarang orang gitu ya. Terus air, makanan, minuman, terus polusi dan radiasi. Jadi ada penelitian juga bilang bahwa tempat yang berpolusi itu lebih membuat orang rentan untuk kena virus COVID gitu daripada yang bersih atau di kampung atau di pegunungan gitu. Terus ada orang-orang bilang zaman awal-awal COVID yang Indonesia masih 0 kasus itu, oh Indonesia soalnya negara tropis, jadi panas itu sebenarnya masih mungkin gitu. Tapi ternyata karena faktornya banyak, ya memang panas, mungkin lebih banyak infeksi virus di negara yang dingin, walaupun negara maju semaju apapun tetap kena semua ya. Itu karena faktor lingkungan penting. Terus agen biologis, nah itu virusnya tuh seberapa sakti, dan ternyata sampai detik ini ketuk palunya WHO tuh COVID itu masih sakti. Jadi saking saktinya vaksinnya masih jauh lah. Kalau tanya ahli itu vaksin masih 1 tahun tuh minimal banget. Silakan Mbak berikutnya. Mbak 3 menit lagi ya Mbak Day. Waktunya. Sebelum ini dah. Turun deh yang kesehatan lingkungan. Iya, bawahnya lagi deh, bawahnya. Ini kan nanti dapat slide semua ya. Jadi yang penting buat kita semua adalah mengingat kembali tadi faktor untuk supaya kita bisa hidup sehat tuh lingkungan penting banget, yaitu perumahannya harus diperhatikan. Terus WC-nya seperti apa? Karena kalau di Kota Semarang udah nggak ada ya, tapi masih ada kampung-kampung yang mendingan punya TV daripada punya WC ya kan. Jadi mendingan ke kali setiap harus BAB, tapi yang penting punya TV gitu. Jadi itu masalah besar ya, itu karena kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Kemudian air bersih itu wajib, sampahnya harus
diatur dan limbahnya harus oke. Terus kandang ternak juga harus jauh dari rumah minimal 20 meter, itu aturan. Terus rumah sehat yang sebelah kanan nih ya, yang penting adalah pencahayaan alami cukup terang, tidak silau. Terus ventilasi minimal 10% luas lantai. Ini penting sekali, makanya salah satu dari protokol kesehatan dari pemerintah tentang new normal itu tentang ventilasi ya. Jadi kantor-kantornya sudah mulai beroperasi yang udah nggak WFH lagi itu pasti diwajibkan. Ya kalau belum silahkan ya bos-bos silahkan mewajibkan kantornya. AC-nya mati, jendelanya dibuka, pintunya dibuka supaya ventilasinya ada. Jadi virusnya lebih mungkin mati daripada kalau ruang tertutup. Apalagi rame. Next berikutnya Mbak. Mbak Husna lanjut ya. Nah ini solusinya ya. Jadi ada sekelompok anak-anak muda yang pintar dan emang expert di bidangnya, namanya Pandemic Talks, silahkan lihat di Instagram, ya teman saya soalnya. Jadi kebijakan yang paling gampang adalah VDJ harus terpenuhi, ventilasi, durasi, sama jarak. Jadi ventilasi harus oke, durasi sama jarak. Lihat Mbak, next berikutnya. Untuk, karena kita selamanya menurut WHO sampai detik ini kita akan berdampingan sama COVID ini ya selamanya. Sampai kiamat maksudnya. Jadi seperti virus flu kan nggak punah. Kalau polio kan cita-citanya punah dan sepertinya sudah punah ya. Tapi kalau COVID ini sepertinya seperti flu, akan selalu ada. Ventilasi, hindari ruang publik atau transportasi publik dengan ventilasi yang tertutup gitu. Jadi bolehlah kalau mau naik angkot tapi dibuka semua jendelanya, satu angkot isinya 2 orang seperti itu ya. Durasi usahakan maksimal 15 menit. Lebih dari 15 menit silakan online. Berikutnya Mbak, yang terakhir jarak. Nah, kalau WHO nyuruhnya jarak 1 meter, tapi paling aman memang 2 meter. 2 meter tuh biar enak, mungkin bayanginnya, ya pokoknya jauh lah. Kalau yang minus tuh udah susah ngelihat raut wajah, itu berarti 2 meter. Jadi ini sangat mencegah penyebaran virus, dan ketika banyak masalah yang menumpang di atas angka kematian ya, kalau kematian memang masih tinggi tapi ada ekonomi yang harus diselamatkan, jadi tetap semua usaha dan bisnis tetap harus mulai jalan, ya terpaksa kita berkompromi. Dan menurut saya VDJ ini dari Pandemic Talks ini penting sekali untuk diterapkan. Jadi tidak hanya jarak, jadi tidak hanya jaga jarak tapi ventilasi. Jadi ketika ada pilihan di dalam apa di luar aja. Dan tadi apa, durasinya jangan kelamaan, karena itulah mengapa tenaga medis banyak yang meninggal di Indonesia ya, walaupun angkanya Indonesia tinggi banget ya yang meninggal tenaga medisnya, tapi itu karena paparan mereka sangat intens, sangat tinggi, dan sangat lama. Yang kedua, kalau ada pasien positif pasti yang dilacak pertama orang yang kontak paling erat, yaitu keluarga yang di rumah gitu ya, suami atau istrinya atau anaknya. Mbak boleh lihat slide yang atas satu lagi, ada saya nunjukin WC umum, contoh kebijakan WC umum. Nah ini ya, udah ini aja ya. Jadi ini kalau tempatnya keren ya, dia bikin silang-silang atau menutupi tempat. Tapi kalau tidak, berarti kita yang cukup sadar dan cerdas untuk, wah itu di situ penuh, di dalam WC saya nunggu di luar dulu gitu ya. Wah itu sebelahnya kosong untuk cuci tangan, nanti aja kalau dia udah pergi baru gitu, jangan deket-deket. Intinya saya yakin peserta ini kan orang-orang yang berpengaruh bagi lingkungannya, jadi semoga dengan ini kita semua bisa memberdayakan sesama. Demikian, dah ya, waktunya habis. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Day atas pencerahannya. Kita sengaja mengundang Mbak Day supaya yang ngobrol nggak cuman urban planner aja, nggak cuman arsitek aja gitu. Jadi kita juga bisa dapat masukan, gambaran tentang hazard atau bahayanya itu sendiri, which is si virusnya itu gitu ya. Jadi kalau tadi sih makasih banget Mbak Day udah sharing tentang dua segitiga pertama itu yang host, environment, sama agent, bahwa ada 3 hal itu yang perlu kita perhatikan yang bisa menambah faktor risiko. Kemudian segitiga yang kedua adalah solusinya gitu ya, ventilasi, durasi, dengan jarak. Nah karena waktunya juga terus berjalan, mungkin kita lanjut aja dulu sambil teman-teman mengumpulkan pertanyaan. Dengan pembicara yang terakhir yaitu Mbak Yani, Dr. Tri Mulyani Sunarharum ST. Beliau menempuh studi doktoralnya di Queensland University of Technology dengan riset tentang kolaborasi masyarakat dan pemerintah untuk pengelolaan risiko bencana banjir. Tahun 2017-2018 berperan sebagai Program Manager Resilient Jakarta Sekretariat dalam program Global Resilient Cities Network
untuk menyusun strategi ketahanan Jakarta. Dan saat ini Mbak Yani merupakan pengajar di PWK UGM. Dengan bidang keahliannya, kami pikir sangat relevan untuk membagikan wawasan kepada kita mengenai potensi dan tantangan warga kampung kota. Mungkin bisa mengelaborasi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yuli maupun Mbak Day, dan bagaimana mengoptimalkan peran multi pihak agar lebih siap menghadapi shock semacam pandemi ini di masa depan juga. Karena tadi juga Mbak Day bilangnya ini virus bakal sampai kiamat. Aduh, serem juga ya. Ya, langsung aja Mbak Yani, saya berikan waktunya 15 menit. Monggo Mbak. Terima kasih banyak Mbak Ica. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas Mbak. Oke, terima kasih. Ini saya share screen ya. Apakah saya bisa share screen, Mbak, ini? Belum. Mbak Husna bisa dibantu atau Mas Anggar? Dicoba lagi Mbak ini. Ya. Soalnya saya nggak punya filenya. Siap. Bisa, Mbak? Belum kelihatan, Mbak? Oh. Oke. Sudah kelihatan. Ya. Sudah. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Senang sekali ya bisa berbagi atau sharing-sharing di Urban Social Forum kali ini. Sebelumnya saya juga sempat berpartisipasi di acara yang ke-6, USF ke-6 di Solo waktu itu. Dan tadi apa yang dipaparkan oleh Mas Yuli dan Mbak Darmawati tadi sangat-sangat menarik ya kaitannya dengan COVID ini, dan pada kesempatan ini saya akan meng-highlight gitu ya, menggarisbawahi bagaimana menguatkan community resilience gitu ya, ketangguhan atau ketahanan masyarakat dalam merespon dan juga recover dari pandemi COVID-19 ini gitu ya. Nah, ini tadi sempat dibahas ya, bahwa mungkin tadi di Mas Yuli sempat hasil survei yang di kampung-kampung itu menunjukkan bahwa adanya lockdown mungkin ya, adanya pembatasan sosial berskala besar itu yang ada di kampung itu juga secara tidak langsung otomatis gitu ya mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, budaya juga ya dari masyarakat kampung. Jadi ini fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh kota dalam skala yang besar, tetapi memang yang secara nyata menjadi keresahan itu adalah yang dirasakan oleh masyarakat yang rentan begitu ya. Jadi masyarakat yang hidup di daerah yang sangat padat ini yang rentan penyebaran virus ini bisa cepat terjadi karena banyaknya kesempatan untuk orang ini bisa bertemu dengan antara satu dengan yang lain. Nah, ini bisa meningkatkan kerentanan tersebut. Tadi sebelum kegiatan ini berlangsung, kami juga sempat ada kegiatan lain yang ada diskusi juga dengan perwakilan komunitas yang juga dibimbing dan bekerja sama dengan Arkom ya. Ada beberapa hal menarik yang bisa saya bagikan gitu ya. Jadi dari masyarakat Kalijawi ya, masyarakat Kalijawi ini menyampaikan bahwa pada saat awal adanya pandemi ini yang menjadi kekhawatiran ini bukan lebih kepada bagaimana terinfeksi virusnya gitu ya, penyakitnya, tetapi lebih kepada urusan perekonomian seperti itu. Jadi ini suatu hal yang menarik ya ketika masyarakat ini memikirkan livelihood-nya gitu yang jauh lebih penting daripada resiko terkena virusnya itu sendiri seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini saya share ini dari literatur yang saya dapatkan ya, di sini terkait dengan apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebuah kota ini
supaya bisa mewujudkan kota yang sehat gitu ya. Kita bisa melihat di sini dari skala atau dari level individual, di sini sudah ada dipengaruhi oleh lifestyle. Nah, ini kalau misalnya kita melihat cara atau lifestyle dari kehidupan masyarakat di perkotaan atau di kampung gitu yang biasanya memang antara tetangga itu sangat dekat dan bisa mungkin lebih sering berkumpul, kemudian lebih sering bersosialisasi gitu ya, ada event-event di kampung seperti itu. Nah, ini kemudian berubah gitu ya, ada shock experience di situ. Kemudian ketika kita melihat di level community, di level komunitas, di sini juga ada faktor sosial kapital. Nah, sebelum ada pandemi ini di beberapa area gitu ya, di perkotaan bahkan mungkin ya di pedesaan juga itu sudah terbentuk modal sosialnya gitu ya. Kemudian ketika terjadi shock gitu ya, terjadi bencana ini, pandemi COVID ini, bisa saja lebih kuat gitu ya di sisi lain gitu dengan beberapa kegiatan yang tadi juga disampaikan oleh Mas Yuli ya, ketika masyarakat ini bisa beradaptasi terhadap keadaan yang mengharuskan mereka tetap tinggal di rumah dan mereka bisa belajar untuk bisa menggunakan teknologi. Jadi meskipun secara fisik gitu ya, ada jarak gitu ya, physically distancing gitu, tetapi socially connected ya. Ini tetap asal ada keterhubungan itu yang bisa didukung oleh teknologi, kemudian sosial kapital atau modal sosial ini masih bisa dipupuk gitu ya, masih bisa dikembangkan gitu. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak disupport dengan keberadaan sarana prasarana IT gitu ya, yang memadai misalnya di daerah yang terpencil atau mungkin yang jaringan internetnya atau jaringan listriknya itu juga tidak terlalu bagus. Nah, ini otomatis juga akan mengganggu performa atau kualitas dari modal sosial masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi dari modal sosial itu kalau bisa kalau dinaikkan lagi ke level selanjutnya ini bisa di-generate untuk menjadi kekuatan ekonomi lokal gitu ya. Tadi juga sudah dicontohkan oleh paparannya Mas Yuli tadi secara nyata beberapa komunitas ini kemudian ada ide inisiatif untuk menjual jahe merah misalnya, kemudian melakukan usaha kecil menengah gitu ya yang skala rumah gitu ya, home based enterprise. Nah, ini kemudian menjadi kekuatan tersendiri yang tadinya ini ada kekhawatiran gitu ya, ada tantangan terhadap hal ekonomi, kemudian ini berubah jadi sebuah peluang. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kemudian ini berdasarkan pengalaman saya kemarin membantu strategi ketahanan Kota Jakarta ya, ini saya ambilkan kerangka kota berketahanan dari Global Resilient Cities Network ya, waktu itu namanya 100 Resilient Cities tetapi sekarang sudah berubah namanya. Ini ada beberapa kualitas kota yang harus dipenuhi dan ini juga bisa diimplementasikan mulai dari level kampung, mulai dari level neighborhood gitu ya, dari skala yang paling kecil gitu ya. Yang pertama ini adalah kemampuan untuk mengatur sumber daya yang ada. Jadi bagaimana setiap rumah tangga atau komunitas yang ada di dalam sebuah kampung itu mengoptimalkan sumber daya yang ada dan bisa saling berbagi gitu ya, bisa saling sharing. Misalnya ada beberapa tetangga yang mereka mempunyai lahan yang mungkin halaman rumah yang lebih luas dibanding tetangga yang lain seperti itu, mungkin ini juga bisa dimanfaatkan sebagai lahan bersama untuk kaitannya misalnya tadi yang dicontohkan untuk menanam jahe merah seperti itu ya. Jadi ketika di area kampung ini space-nya terbatas gitu ya, tetapi masih ada modal sosial atau kekayaan kearifan lokal yang dimiliki oleh komunitas kampung ini yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi potensi-potensi sosial yang ada,
ikatan emosional, kemudian kedekatan secara emosional warga kampung ini secara gotong royong ini bisa dimanfaatkan untuk saling sharing resource itu tadi. Bahkan mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ayu ya tadi, ada yang mungkin lebih memilih untuk membeli TV daripada mengadakan MCK di rumahnya. Nah ini juga ketika keadaannya seperti ini, barangkali terkait hygiene ini ada tetangga yang mungkin dia ini punya fasilitas hygiene atau tempat cuci tangan yang bisa dipasang di depan rumahnya yang bisa dimanfaatkan juga untuk warga kampung yang lain, ya ini sangat-sangat berguna seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini Robas ya, bagaimana kekuatan yang ada ini bisa dioptimalkan gitu ya. Jadi dari potensi resource-nya sendiri, kemudian dari inisiatif-inisiatif warga kampung yang sudah ada itu bagaimana bisa dijadikan kekuatan untuk meminimalisir ketika nanti ada ancaman yang akan datang gitu ya. Setelah ini pun misalnya setelah pandemi berakhir malah bisa tadi itu yang bisnis home based enterprise-nya bisa lebih berkembang lagi dan selain ini bisa meminimalisir resiko terhadap shocks event yang selanjutnya, ini juga lebih bisa secara otomatis berkontribusi kepada peningkatan perekonomian daerah di kampung tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah kapasitas cadangan gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana jika misalnya ada di komunitas kampung tersebut sudah tidak memiliki sumber daya yang bisa digunakan. Nah, ini ada pembelajaran mungkin dari komunitas di kampung yang lain yang mungkin bisa diperbantukan gitu ya, atau bisa saling sharing gitu dengan komunitas di kampung yang tadi yang memiliki kekurangan, sehingga ini yang bisa dimaksudkan kapasitas cadangan. Ketika kapasitas dari masyarakat dan gitu ya komunitas-komunitas di kampung lain untuk bisa mengatasi permasalahan bersama seperti itu. Dan saya yakin juga saat ini sangat banyak ya ada NGO-NGO dan juga volunteer gitu yang ini juga membantu masyarakat dalam upaya meminimalisir risiko dan juga menangani COVID ini yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang selanjutnya reflektif, ini kemampuan untuk belajar. Jadi dari pengalaman saat ini gitu ya, yang bisa diambil, ini masyarakat sudah mulai literasi terhadap teknologi ini sudah semakin meningkat. Masyarakat mau tidak mau ya dipaksa untuk belajar masalah teknologi gitu ya. Dulu yang kita sering mendengar mungkin ada teknologi industri, sekarang masanya era industri 4.0 dan society 5.0, dan ini ternyata secara terpaksa karena COVID ini kita semua jadi otomatis belajar gitu ya. Nah, ini masyarakat kampung sekalipun juga bisa belajar dari pengalaman ini untuk memanfaatkan teknologi, dan barangkali ke depan juga ada hal-hal yang kemudian bisa ada inisiatif yang bisa di generate bersama gitu ya, bagaimana untuk lebih menguatkan lagi community resilience di warga di kampung seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini fleksibel, memiliki strategi alternatif, ini hampir sama ya, bersinggungan dengan yang redundant tadi. Kemudian inklusif, komunikasi dan konsultasi secara inklusif di sini sangat penting gitu ya. Jadi ketika ada tadi disampaikan juga oleh Mbak Ayu di sini bahwa informasi terkait COVID itu saja biasanya tidak tersampaikan dengan baik gitu ya ke masyarakat. Nah, ini seberapa inklusif warga kampung ini membuka akses gitu ya, atau mungkin bekerja sama dengan masyarakat yang lain, dengan pihak NGO atau dengan pemerintah lokal seperti itu. Jadi seberapa inklusif gitu ya
kolaborasi yang terjadi, semakin inklusif ini akan komunikasi semakin baik dan community resilience ini akan semakin meningkat juga secara otomatis. Kemudian yang terakhir adalah integrated, ini bagaimana kemudian inisiatif-inisiatif ini yang baik ya, yang sudah ada di masyarakat ini bisa diintegrasikan ke dalam ranah kebijakan. Mungkin bisa di-upskill terlebih dahulu. Apa yang ada di level kampungnya ini mungkin baik ya, pembelajaran yang baik untuk bisa meminimalisir risiko dan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Barangkali ini pemerintah juga harus melirik hal ini menjadi sesuatu yang bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan yang sudah ada seperti itu, atau mungkin kebijakan emergensi atau kontingensi bencana seperti itu. Jadi ini beberapa hal yang mungkin menarik untuk kita diskusikan nanti. Kemudian ini ada sedikit, ini hanya 4 dimensi ya kalau di framework kerangka berketahanan ini kita memperhatikan apa yang ada di level individu, kemudian di komunitas, kemudian yang di infrastruktur dan lingkungan, yang di dimensi ketiga ini juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi dan juga Mas Yuli, penyediaan sarana prasarana terkait dengan sanitasi, air bersih, kemudian manajemen persampahan ini juga sangat diperlukan bahkan di level kampung seperti itu. Dan yang terakhir ini dimensi keempat ini lebih ke kepemimpinan dan strategi. Ini lebih menekankan pada bagaimana kemudian di level neighborhood gitu ya. Ini para ketua-ketua RT, ketua RW ini bisa bekerja sama dengan motor-motor yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi para champions yang mungkin mereka ini punya potensi untuk bisa turut berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan juga penanggulangan pandemi atau mungkin juga pengurangan risiko bencana seperti itu. Waktunya kurang sedikit lagi ya Mbak ya. Ya, 2 menit lagi. Maaf, ya. Saya terkesima jadi lupa mengingatkan. Ya, jadi ini adalah slide yang saya ambil dari hasil kajian singkat ya mahasiswa Magister Perencanaan Wilayah dan Kota UGM. Ini menarik, jadi saya ambil di sini, saya share gitu. Jadi teman-teman ini dalam studio singkat mereka membuat kajian tentang apa yang terjadi di Yogyakarta gitu, dan ini adalah konsep yang diperkenalkan begitu. Jadi konsep yang diperkenalkan ini mulai dari level mikro, meso dan juga makro, ini mengintegrasikan antara kota tangguh atau kota berketahanan ya, resilient cities, dengan healthy cities dan smart cities. Nah di sini tadi saya sudah menyinggung tentang resilient cities gitu ya. Kemudian tadi Mbak Ayu juga menyinggung tentang healthy cities gitu, bahwa dari level keluarga itu juga penting adanya kebiasaan hidup sehat, lifestyle, kemudian akses ya tadi terhadap air bersih dan juga terhadap ruang terbuka gitu ya. Tapi kalau yang di daerah kampung ya mungkin ini ya terbatas. Nah, kalau yang untuk di resilient cities di sini teman-teman menekankan pada ketahanan ekonominya gitu ya. Ketahanan ekonomi ini termasuk juga ketahanan pangan tadi ya, ketahanan pangan, karena kalau ekonominya bagus pasti juga mampu untuk membeli makanan seperti itu ya. Dan ini sangat terkait, dan yang menarik ini dikaitkan juga dengan smart cities gitu ya. Tadi juga apa yang sudah disampaikan pembicara pertama Mas Yuli tadi sudah ada contoh konkretnya lah ya, kalau pemanfaatan teknologi ini sudah dipraktekkan secara langsung oleh komunitas gitu ya, ibu-ibu komunitas gitu, yang sebenarnya mereka juga mungkin sebelumnya kurang familiar dengan Zoom gitu ya, tapi sekarang jadi sering ada meeting komunitas via Zoom gitu, jadi sangat-sangat menarik gitu. Dan ini tentunya bisa di-upscale ke level meso dan juga level makro ya. Jadi ketika ada guncangan gitu ya, ada shocks, kalau yang di level mikro ini tadi kuat ya, dengan penguatan masing-masing rumah tangga di kampung, di kawasan perkotaan, di pedesaan. Nah, ini
semakin menguatkan kotanya, gitu ya, semakin menguatkan daerahnya. Tentunya di sini peranan pemerintah juga sangat diperlukan dalam penyediaan bantuan, gitu ya, bantuan berupa sarana prasarana, kemudian sistem, gitu. Yang penting sistem, gitu ya. Jadi sistem kesehatan, gitu. Mungkin di sini Mbak Ayu juga terlibat, gitu ya, di kira-kira sistem untuk cara penanganan pasien yang positif itu seperti apa, alurnya dari mana ke mana. Nah, ini sistemnya juga harus dibangun, begitu ya. Nah, ini perlu masyarakat yang tadi di level kampung itu perlu dilibatkan, gitu, karena mereka yang lebih tahu tentang karakteristik yang ada di kampungnya sendiri, keadaan atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di level kampungnya ini seperti apa, seperti itu. Kalau kita dulu kan sempat waktu di awal-awal sempat booming di Jogja ini, sudah banyak kampung-kampung yang lockdown, gitu ya, locally lockdown. Jadi secara lokal mereka lockdown, bahkan di satu gang saja sudah lockdown. Nah, ini kemudian seperti apa? Jangan sampai masyarakat ini juga sekedar lockdown tapi tidak memahami, gitu ya, bagaimana ketika ada keadaan darurat, gitu, ada yang positif atau kemudian ada kepentingan tertentu untuk distribusi logistik untuk makanan misalnya, untuk hal-hal yang ini merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat. Nah, di sini perlu adanya kolaborasi, gitu ya, sekali lagi antara dari yang level individu bahkan ya sampai ke masyarakat yang di level yang lebih luas lagi, dan juga pemerintah skala lokal seperti itu. Ini hanya sedikit gambaran saja ya. Tadi saya sudah banyak menyinggung tentang community resilience. Intinya tadi kalau ada hazard kemudian ada kerentanan, gitu ya, yang ini juga tidak didukung oleh beberapa hal di sini seperti keadaan sosial yang kurang mendukung, ini bisa jadi penghambat, gitu ya. Kemudian faktor politik, misalnya ada dominasi pemimpin lokal, gitu, yang mendominasi bahwa misalnya ini kebijakan di kampung ini harus seperti ini, gitu, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain, misalnya yang mungkin kurang kurang mempertimbangkan hal tersebut, ini bisa jadi penghambat. Tetapi di sisi lain, ketika semua ini bisa difungsikan dengan baik dan bisa dibuka potensinya, ini bahkan menjadi aset ya, menjadi aset yang bisa sangat bagus, gitu, untuk ke depan, tidak hanya untuk pandemi ini, tapi untuk lifetime experience, tadi kan seumur hidup ya Mbak, untuk virus corona ini, seperti itu. Nah, ini sedikit aja gambaran bahwa kita kalau memang berbicara tentang resilience ini sebenarnya juga intinya menuju ke kesejahteraan yang baik, kemudian juga kehidupan yang baik, dan juga minimnya atau sedikitnya resiko untuk bisa kita terpapar oleh shocks atau experience atau bencana, gitu ya, atau bahaya seperti itu. Mungkin itu saja ya. Ini beberapa strategis tadi juga sudah saya sampaikan, sebenarnya beberapa strategis secara tidak langsung saya sudah menyampaikan. Di sini juga ada terkait food security, tadi sudah disinggung-singgung oleh Mas Yuli, kemudian bagaimana di dalam kampung ini juga bisa menumbuhkan kira-kira untuk pola atau jalur atau alur transportasinya ini yang sehat nih seperti apa, yang meminimalisir berkerumunnya masyarakat, seperti itu ya, bahkan mungkin di jalan-jalan kecil, di gang-gang kecil. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya, seperti itu. Jadi selain ini juga yang penting, yang paling terakhir ya, yang health service ini tadi termasuk utilitas yang mendukung adanya hygiene dan juga air bersih dan sanitasi atau wash itu ya. Itu saja. Ini yang terakhir, ini beberapa contoh saja ya strategi urban farming yang bisa dilakukan oleh masyarakat di level rumah tangga, gitu, yang ini juga bisa dilakukan di kampung, memanfaatkan space yang ada. Siapapun yang punya ini kan punya kampung, gitu ya, ini mungkin bisa secara kolektif diinisiasi seperti itu, bisa dibagi-bagi, nanti yang rumah nomor berapa kebagian yang di
menanam di sebelah mana misalnya. Ini semua bisa di manajemen secara di-manage secara kolektif untuk kepentingan bersama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Yani. Kita tepuk tangan dulu di tempat masing-masing untuk ketiga pembicara. Terima kasih banyak. Kalau saya pribadi sih inginnya ini sesinya 3 jam sendiri ya, karena ingin banyak banget gitu yang bisa kita eksplor. Dan pertanyaan-pertanyaan di sini juga sudah banyak yang mengantri, tapi saya terpaksa memilih hanya mungkin 1 atau 2 untuk setiap pembicara, karena waktu kita sudah mau habis sebenarnya. Langsung saja ya, yang pertama saya bacakan dari peserta atas nama Mas Erwin dari Universitas Twente Belanda. Izin bertanya ke Mas Yuli Kusworo. Modal sosial apa saja yang membuat 3 komunitas dampingan ARKOM mampu membangun upaya-upaya yang tadi disampaikan? Mungkin Mas Yuli bisa mempersiapkan jawabannya dulu. Kemudian untuk Mbak Day, saya coba satukan 3 pertanyaan yang mirip. Ini dari Bapak Inengah Sudata dan Mas atau Mbak Clarina ini ya. Lalu satu lagi Pak Surya Hutama. Ketiganya memiliki concern tentang ruang yang kecil di kampung kota. Gimana caranya komunitas itu harus beradaptasi terhadap pandemi ini. Yang di dalam pandemi ini mereka harus menjaga jarak. Padahal ruangnya itu juga sempit, baik di rumah maupun yang ruang terbuka. Kemudian juga masih dalam pertanyaan yang sama, ini diilustrasikan juga misalnya ada warga yang di kampungnya itu misalnya mereka cuci piring, baju, dan memasak aja harus di luar rumahnya gitu, atau di gang yang sempit sekali gitu. Jadi mungkin kan kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang juga sangat tinggi gitu. Satu lagi terkait pertanyaan yang sama untuk Mbak Day juga kondisi kampung kota yang yang ada MCK umumnya, itu bagaimana caranya mereka beradaptasi di MCK umum, di rumah yang sempit, dan di di luar rumah yang mungkin di gang itu mereka sering sehari-hari beraktivitas di sana untuk memasak, mencuci, dan lain-lain. Itu kira-kira seperti apa? Mungkin dari 2 pertanyaan itu dulu, maksudnya untuk 2 narasumber dulu, nanti untuk yang Mbak Yani belakangan ya, saya baca-baca dulu. Silakan Mas Yuli, terkait pertanyaan pertama, mungkin bisa dijawab secara singkat. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Jadi modal sosialnya yang jelas di situ adalah organisasi yang paling utama, karena 3 komunitas ini sudah berorganisasi lebih dari 5 tahun. Mereka berada di wilayah yang berbeda, ada di lebih dari 20 kampung kota, tetapi ada pertemuan-pertemuan yang rutin dilakukan. Nah, itu membangun sebuah rasa senasib, dan kemudian mereka tuh merasa menjadi satu keluarga besar. Itu yang kemudian ketika ada masalah, pasti kemudian bagaimana memecahkan masalah ini secara bersama-sama. Di situ yang menjadi kekuatan, tidak bicara masalahnya, tetapi selalu bicara bagaimana solusinya, bagaimana pemecahannya. Nah, lalu didukung oleh organisasi itu, didukung oleh mereka punya tabungan tadi, tabungan kelompok, tabungan organisasi yang disebut sebagai dana pembangunan komunitas. Nah, dana pembangunan komunitas yang dikumpulkan meskipun hanya 2.000 per hari, itu bisa menjawab banyak hal yang selama ini mereka keluhkan, misalnya dengan soal merenovasi rumah, memperbaiki infrastruktur, bahkan sekarang ketika mereka juga tidak dapat BST nggak masalah gitu loh, karena mereka bisa kemudian mengeluarkan dana itu secara bersama-sama dipakai untuk kemudian menyelesaikan masalah itu. Bahkan untuk modal tadi misalnya butuh modal untuk membangun usaha bersama. Untuk jahe tadi, saya kalau nggak salah sampai 15 juta mereka bisa kemudian mengeluarkan dana itu
dipakai untuk modal beli jahe dan macam-macam. Kemudian dijual dapat uang lagi dipakai untuk beli sembako. Itu luar biasa sekali menurut saya sebagai sebuah modal sosial komunitas. Jadi intinya adalah membangun rasa senasib itu, jadi mereka kemudian punya teman, punya saudara. Nah, di situ sebenarnya kuncinya komunitas ini bisa bekerja secara kolektif. Itu Mbak, terima kasih. Baik, clear sekali, sangat jelas sekali Mas Yuli, terima kasih banyak. Kita langsung saja, Mbak Day sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang tadi. 3 pertanyaan saya satukan, mirip-mirip soalnya. Makasih Mbak. Ya, makasih Mbak Risha. Terima kasih pertanyaannya. Saya tadi malah menjawab di chat ya, tapi jadi saya mau meralat sedikit ya. Tadi ada tanggapan yang sepertinya kaget, wah kita COVID nggak selesai-selesai nih sampai kiamat. Jadi saya ingatkan lagi bahwa pandemi itu tidak sama dengan infeksi yang ada selamanya. Jadi pandemi itu kan berarti wabah yang luar biasa. Jadi kasus yang meningkat dibanding sebelumnya gitu. Tapi nanti setelah turun pandemi akan hilang. Jadi itu penyakitnya namanya jadi endemik. Jadi di situ doang. Malaria kan masih ada, masih endemi di Indonesia gitu. Tapi harapannya dan prediksinya sih flu COVID ini cuma jadi flu biasa. Jadi biasa aja ya. Paling bersin sakit seminggu selesai gitu. Jadi insya Allah jangan khawatir, kita harus pede. Allah Maha penyayang ya, kita nggak akan selamanya kena wabah sehingga harus pakai masker selamanya, nggak seperti itu ya. Itu cuma ralat. Terus kemudian saya ingatkan lagi syarat rumah sehat itu ternyata ada angkanya namanya 10 meter persegi per orang. Jadi kalau rumahnya luasnya cuma 50 meter persegi berarti maksimal 5 orang, seperti itu. Jadi kalau rumah yang tadi ada pertanyaan 12 meter persegi ya sebenarnya ideal cuma 1 orang gitu ya. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu di Indonesia. Jadi ya itu sebisa mungkin ketika satu rumah, tadi sudah pertanyaan, satu rumah harus menjaga social distancing, yaitu memang satu rumah aja yang harus di situ aja. Misalnya memang terpaksa serumah, tetangga saya aja ada nggak jauh-jauh ya, luasnya cuma 20 meter persegi yang isinya 10 orang lebih gitu. Jadi itu memang terjadi. Jadi ya udah pokoknya menurut saya secara tips singkatnya adalah itu kewajiban banyak pihak termasuk pemerintah dan tenaga medis bahwa kalau ada kasus harus di tracing, harus dilacak ke sekitarnya termasuk keluarga sehingga kebijakan isolasi karantina walaupun di rumah sempit ya serumah 10 orang ya udah 10 orang itu dikarantina gitu. Itu idealnya seperti itu dan memang harusnya seperti itu. Jadi ketika itu sudah berjalan insya Allah ya nggak akan menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi ke kampung padat tapi asal rumah itu orangnya positif udah dikirimin makanan aja taruh di pintu rumah gitu. Jadi menurut saya adaptasi komunitas tidak hanya secara fisik tapi secara sosial dan kebersamaan gotong royongnya itu juga bisa dengan deteksi yang benar dan yang positif siapa itu bisa dimitigasi dengan baik gitu. Jadi termasuk gang sempit juga ya bisanya masak di luar nggak apa-apa karena kembali ke prinsip hidup kan yang penting kebutuhan utama kan makan gitu ya. Kalau ketakutan terhadap virus kan belum tentu kena, tapi yang penting kalau nggak makan nanti mati gitu ya. Jadi intinya memang prioritasnya harus masak, adanya situ ya udah masak aja tapi tetap pakai masker sama cuci tangan, makanya itu penting banget. Kemudian kalau MCK itu juga ya, WC sebenarnya kan adalah hak dan tanggung jawab tiap rumah. Jadi ketika kebutuhan sedasar itu aja tidak terpenuhi, jadi menurut saya tetap mengingat dan memprioritaskan bahwa MCK memang wajib. Jadi ya kalau kampung itu tiap rumah nggak punya WC ya diadakan aja MCK umum gitu. Jadi menurut saya itu bukan kompromi, bukan pilihan. Jadi tetap harus ada, tapi ya itu dan tetap harus dibangun misalnya sebelahan WC ya sebelahan karena wabah ini tidak selamanya gitu kan. Mungkin 1 tahun 2 tahun lagi reda, amin. Jadi masalah setelah selesai operasional sebelum wabah berakhir, sebelum vaksin ditemukan ya berarti penggunaannya yang harus diatur, benar-benar jaga jarak, benar-benar disilang-silang merah pakai plester-plester seperti yang sudah terjadi di tempat umum. Itu menurut saya kompromi terbaik yang bisa kita lakukan ya. Jadi kata kuncinya 10 meter persegi per orang. Udah Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Day. Ini ngasih banyak PR buat para arsitek dan urban planner ya. Catat semuanya. Satu pertanyaan terakhir akan saya tujukan kepada Mbak Yani. Ada pertanyaan dari Bapak Yuli Muryanto. Kualitas kota yang berketahanan juga harus didukung dengan warga masyarakat perkotaan yang bisa menjaga penghidupan yang berkelanjutan secara ekonominya.
Jadi livelihood-nya kan memang harus dijaga juga supaya dia berketahanan. Padahal saat ini hampir semua masyarakat perkotaan terdampak COVID-19, kehilangan mata pencaharian, menurun pendapatan, dan bahkan sampai dirumahkan. Nah, lalu bagaimana strategi terhadap masalah tersebut? Jadi di satu sisi ini kan banyak yang dirumahkan, kemudian banyak yang kehilangan pencaharian. Tapi di sisi lain kita ingin tadi kembali ke konsep resilient city-nya yang dipaparkan oleh Mbak Yani, itu menjadi satu kekuatan gitu, perekonomian atau penghidupan itu jadi satu kekuatan. Gimana Mbak solusinya terhadap masalah ini? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak Yuli. Jadi tadi saya sempat menyinggung ya, ketika di dalam skala rumah tangga ini ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan gitu ya, yang untuk menjadi peluang sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Nah, ketika masyarakat ini dari satu tempat gitu yang hidup di kampung ini ya, tidak memiliki sumber daya tersebut, ini bisa juga secara kolektif diselenggarakan kegiatan yang bisa mengenerate ekonomi. Tadi yang dicontohkan tadi di kegiatannya Arkom, tadi ibu-ibu komunitas Kalijawi bersama mungkin kerjasama dengan komunitas yang lain ya, ini bertanam jahe, menjual jahe gitu ya. Nah, kira-kira bisa enggak seperti itu gitu ya? Atau mungkin ada peluang yang lain gitu ya, yang bisa memanfaatkan sosial media untuk menjadi tempat berjualan gitu ya, atau mungkin bisa alternatifnya menjadi distributor gitu ya, distributor dari perusahaan-perusahaan atau usaha UMKM yang memang sudah berkembang sebelumnya gitu. Tetapi kalau mau sustain ya memang lebih baik belajar gitu ya, memang syaratnya harus belajar dulu, belajar untuk bisa mengembangkan usaha sendiri gitu, misalnya di level rumah tangganya. Dan lebih bagus lagi kalau secara komunal atau secara bersama-sama gotong royong dengan komunitas yang ada gitu ya, entah itu ibu-ibu PKK atau mungkin komunitas pecinta tanaman obat misalnya, kemudian pecinta jamu misalnya, ini bisa dimanfaatkan. Jadi karakteristik masyarakat kampung yang mungkin sebelumnya sudah nampak adanya beberapa klasifikasi kategorisasi yang berdasarkan interest atau hobi atau kesenangan, ini bisa juga dimanfaatkan oleh yang ada di situ seperti itu. Misalnya ada yang komunitas pecinta sepeda gitu ya. Bagaimana kemudian menangkap peluang sekarang banyak sekali orang kebutuhannya untuk berolahraga, dan salah satunya ini sepeda gitu yang saat ini banyak digemari. Kira-kira apa yang bisa diusahakan gitu ya? Apakah menjual spare part dari sepeda, atau mungkin helm untuk pesepeda, atau baju bersepeda misalnya. Jadi selain yang sekarang sedang memang booming ya, berjualan masker, ini apa yang kira-kira bisa diupayakan dari level rumah tangga. Nah, kemudian mungkin kalau yang untuk di skala yang lebih tinggi lagi, misalnya di level kota, gitu ya. Misalnya nih dari manajemen cara pengantaran logistik makanan, atau mungkin juga cara memanage pasar gitu ya untuk yang menjual barang kebutuhan pokok masyarakat. Ini mungkin pemerintah bisa juga memberdayakan masyarakat yang jobless gitu, atau mungkin yang kena PHK gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa jadi masukan ya bagi pemerintah untuk petugas yang mungkin ditugaskan untuk mendeliver makanan itu, misalnya sekarang misalnya pasarnya dibuka juga secara online, berarti berbelanja bisa sayur diantarkan secara online. Ini mungkin bisa merekrut juga masyarakat yang terdampak seperti itu. Ini cuman pemikiran lain ya, selain tadi yang di-generate dari skala rumah tangga. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang bisa menjawab. Cucok Mbak Cucok, terima kasih banyak Mbak Yani, dan mungkin karena sudah jam 5:05,
kalau misalnya ada sesi selanjutnya, kalau mau dibuka, Hayu bisa dipropose ke teman-teman USF seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rifai, untuk memfollow up pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin penasaran banget ingin digali oleh teman-teman peserta di sini. Sedikit menyimpulkan, kalau mungkin susah juga ya untuk disimpulkan karena sangat banyak sekali tadi yang sudah disampaikan, tapi hal-hal yang menarik mungkin yang bisa saya tarik itu adalah bahwa di dalam masa pandemi ini memang kita memang harus pintar-pintar aja untuk mengenal modal sosial apa yang dimiliki oleh masyarakat kita gitu kan ya. Lalu berdayakan apapun yang ada, dari sumber daya yang ada di kampung kota itu, baik yang fisik, misalnya tadi berbagi lahan, atau yang dari sisi keuangan, atau misalnya dari sisi sosial juga gitu. Dan tadi juga sudah disampaikan berbagai konsep-konsep yang bisa membantu kita untuk memahami lebih lanjut bagaimana sebaiknya kita menindaklanjuti atau menyikapi pandemi untuk konteks kampung kota ini, sehingga nanti kita bisa coba eksplor lebih lanjut. Karena tadi kalau dari Mbak Dai juga menyampaikan bahwa untuk teman-teman di bidang medis, hal ini juga sesuatu yang baru dan ilmunya masih terus berkembang dengan cepat gitu. Jurnal-jurnal juga masih terus dipublikasi, bahkan yang belum peer review pun sudah bisa dipublikasi, yang penting bisa dipakai untuk kebijakan. Nah, menurut saya hal ini juga seharusnya terjadi gitu di bidang urban planning maupun di bidang arsitektur ya. Jadi untuk memahami bagaimana kita harus beradaptasi dengan pandemi ini harus terus kita gali sehingga ilmunya pasti akan terus berkembang. Jadi kita sangat appreciate tadi teman-teman Arkom sudah mulai bergerak dengan 3 komunitas dampingannya, sudah mulai riset, jadi sudah mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan seperti itu. Sekali lagi aplaus buat teman-teman yang sudah menjadi narasumber berbagi di sini. Terima kasih banyak atas waktunya, dan sebelum ditutup, kita akan ada Bapak Agung Pangarso, Ketua Ikatan Ahli Perencana dari Jawa Tengah, yang akan memberikan closing statement. Setelah Pak Agung Pangarso, saya serahkan kepada Mbak Husna dari kota kita ya. Dan tugas saya selesai sampai di sini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, nanti akan tetap dikumpulkan dan akan dicoba untuk di follow up. Mohon kerjasamanya dengan narasumber. Di follow up nanti di share jawabannya di Instagramnya USF atau kota kita. Nanti mungkin Mbak Husna akan mengklarifikasi tentang itu. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agung. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mbak Ica dan kawan-kawan. Kami dari Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP, dan IAP adalah organisasi profesi perencana wilayah dan kota di Indonesia. Anggotanya cukup banyak, ada sekitar 2.000-3.000 profesional, dan kami di Jawa Tengah tentu berterima kasih kepada kota kita yang diberi kesempatan untuk berkolaborasi dalam acara ini. Menarik sekali tadi yang disampaikan ketiga narasumber. Saya tidak ingin menyimpulkan, kita semua bisa mengambil pelajaran, dan saya dari IAP Jawa Tengah tentu juga ingin mengambil pelajaran. Ada beberapa yang kami catat. Tadi yang pertama tentu perlunya kita memberikan perhatian kepada kelompok rentan di perkotaan, yang mana kelompok rentan ini tentu tidak punya kapasitas yang besar seperti kelompok yang lain, sehingga bagaimana tadi contoh-contoh mengorganisir kelompok rentan, kemudian meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan modal sosialnya, ini sangat penting. Kemudian yang kedua tentu adalah aspek kesehatan itu sendiri, yang mana perlunya pola hidup bersih dan sehat ini dimiliki oleh kampung-kampung kota, supaya mereka tidak terkukung di dalam penyakit yang rentan timbul di antara mereka. Kemudian yang ketiga, tadi saya mengambil catatan tentang pentingnya internet, dan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting kita gunakan, termasuk oleh
kelompok masyarakat permukiman padat perkotaan. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Dan yang keempat, tadi saya mencatat pentingnya livelihood. Kita menguatkan lokal ekonomi supaya bagaimanapun di dalam suasana pandemik ini, masyarakat miskin kota juga tetap bisa hidup. Dan tadi contoh-contoh hal-hal yang kreatif, yang dinamis tadi harus terus dikembangkan untuk bisa masyarakat bisa mendapatkan pendapatan dan mandiri. Dan terakhir, tentu sebagai perencana kita harus mengambil pelajaran dan menyusun instrumen-instrumen perencanaan yang Halo, Pak Agung. Dr. Tri Mulyani, saya kira penghargaan yang besar untuk Bapak Ibu sekalian, dan kami di IAP Jawa Tengah menyambut kembali kerjasama kolaborasi berikutnya untuk kegiatan-kegiatan perencanaan wilayah dan kota maupun khususnya pengembangan permukiman perkotaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Nah, mungkin aku mau mengajukan kalau nanti kita habis ini foto bareng, mungkin bisa mulai dinyalain videonya gitu. Sekaligus mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan mungkin pesan dari panitia adalah untuk teman-teman yang memang ingin mendapatkan materi dari pembicara, nanti kami akan memfollow up melalui email. Maksudnya kami akan kirimkan melalui email dari alamat yang udah teman-teman registrasiin untuk ikut acara ini gitu. Nanti akan kami kirimkan juga formulir evaluasi dari acara ini untuk kedepannya lebih baik. Dan terakhir banget sih sebenarnya adalah ajakan untuk semangat Urban Social Forum, semangat diskusi ini itu bisa kita replikasi terus-menerus, meski kondisinya memang belum bisa untuk ketemu langsung, mungkin sampai akhir tahun ini gitu. Harapannya ada ajuan, ada ide untuk kolaborasi berikutnya gitu, dan USF sangat terbuka terhadap itu untuk teman-teman. Kita bisa bikin diskusi sama-sama gitu. Mungkin dari panitia itu kita foto bareng dulu. Untuk teman-teman yang belum dinyalain, silahkan dinyalakan videonya. Oke, kita foto bareng ya. 1, 2, 3. Mungkin bisa sambil dadah, sambil gaya bebas. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mewakili panitia, kami sangat berterima kasih. Harapannya nanti kita ketemu di forum-forum berikutnya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya IAP dan Urban Social Forum, juga kota kita untuk mendapatkan informasi mengenai sesi-sesi berikutnya. Sekaligus subscribe YouTube-nya USF supaya bisa langsung dapat notifikasi kalau ada video baru atau ada sesi-sesi live streaming yang baru. Sekian dari panitia dan sekretariat dan mewakili penyelenggara juga kota kita dan IAP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama, matur nuwun. Matur nuwun. Mas Yuli, Mbak Day, dan Mbak Yani, terima kasih banyak ya. Terima kasih Mbak Yani, terima kasih Mas Yuli. Pengennya lebih panjang lagi. Kapan dong kita lebih panjang lagi nih? Kenapa Mbak? Kapan-kapan boleh diskusi lagi kita. Iya, pengen ngupas satu-satu sebenarnya. Ini bajunya mana Mas Risa ya? Bisa nih? Seru banget, rame. Jadi ini live-nya udah bisa dimatiin mungkin ya? Iya. Supaya kita udah